Pasukan Langit Kostrad memberikan pertolongan kepada anak-anak Papua. Pasukan Langit Kostrad memberikan pertolongan kepada anak-anak Papua. Ada kejadian luar biasa yang dialami oleh prajurit tempur Komandan Strategis Angkatan Darat Kostrad yang bertugas di Papua. Pasukan tempur yang berasal dari Batalion Infanteri Pararider 501 Bajrayuda yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan mobile secara tiba-tiba berhenti di hadapan sejumlah bocah atau anak-anak Papua yang ditemui di tengah jalan perbukitan. Luar biasanya, dengan kepala tegak, anak-anak Papua itu sama sekali tidak ada rasa takut melihat kegarangan para prajurit Kostrad TNI Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan Pasukan Langit itu. Padahal prajurit tempur Kostrad itu menggunakan seragam lengkap dan menenteng senjata laras panjang. Hal itu terlihat ketika para prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif Pararider 501 BY memberikan pelayanan kesehatan medis ringan kepada warga Kampung Titigi, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua yang sedang melaksanakan karya bakti untuk menyambut persiapan Paskah kemarin. Situasi itu menggambarkan bahwa anak-anak kecil di Papua sangat akrab dengan militer TNI Angkatan Darat, sehingga mereka sudah tidak lagi canggung ketika berhadapan-hadapan dengan prajurit TNI Angkatan Darat sekalipun mereka yang tengah bertugas membawa senjata laras panjang. Wadan Satgas Pamtas Mobile Mayor Infanteri Aminullah menyatakan hubungan antara prajurit TNI yang bertugas menjaga pos perbatasan di wilayah Papua sangat baik dengan warga sekitar, khususnya yang berada di Kampung Titigi. Menurut Mayor Infanteri Imanullah, kegiatan memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif Pararider 501 BY itu mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Kalangan orang tua maupun anak-anak sangat antusias dalam menyambut kedatangan anggota pos ke kampung mereka yang datang untuk memberikan pelayanan kesehatan di sana. Pelayanan kesehatan gratis ini diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, khususnya yang berada di sekitar Kampung Titigi, kata Wadan Satgas Mayor Infanteri Aminullah dalam keterangannya Senin 15 Maret 2021. Lebih jauh dikatakan bahwa kegiatan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat di sekitar Kampung Titigi juga dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik, membantu memulihkan keamanan bagi masyarakat, dan mempererat silaturahmi antara anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif Pararider 501 BY dengan masyarakat di sekitar pos. Tiga batalion pasukan infanteri TNI mendarat di Papua. Sebanyak seribuan pasukan infanteri militer Tentara Nasional Indonesia dari 3 komando daerah militer berbeda sudah tiba dan masuk ke Papua. Pasukan infanteri yang masuk itu yakni berasal dari Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista, Kodam 4 Diponegoro, lalu Batalion Infanteri 131 Braja Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Infanteri Mekanis 512 Kuratara Yuda, Kodam 5 Brawijaya. Ketiga batalion Satuan Tempur Infanteri TNI Angkatan Darat itu mendarat di Papua dengan menggunakan 2 kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI Tanjung Kambani 971 dan KRI Teluk Hading 538. Berdasarkan siaran resmi yang dilansir Viva Militer Rabu 10 Maret 2021, setiap batalion mengerahkan sebanyak 450 prajurit TNI sehingga total ada sebanyak 1.350 prajurit yang masuk ke Papua. Mereka merupakan pasukan yang akan menjalankan operasi sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Kedatangan 3 batalion infanteri TNI ini langsung disambut Komandan Komando Resor Militer 172 Prajawira Yakti, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan.
Dalam sambutannya, Jenderal TNI berdarah Komando Pasukan Khusus itu menyampaikan beberapa pesan dan amanah penting bagi pasukan yang akan menjalankan tugas di bawah Komando Korem 172 PWY. Brigjen TNI Ishak menegaskan bahwa operasi yang dikembangkan saat ini adalah operasi yang berorientasi pada upaya untuk membantu masyarakat Papua dalam mengatasi kesulitan hidupnya di daerah perbatasan Indonesia Papua New Guinea. Dilakukan dengan mengembangkan pendekatan komprehensif, meliputi pendekatan kesejahteraan, agama, budaya, kesetaraan, hukum dan HAM, serta pelestarian lingkungan hidup. Pihaknya juga mengungkapkan Satgas yang datang saat ini telah dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang menyebabkan konflik di tanah Papua dan masih belum terselesaikan secara tuntas, khususnya di daerah perbatasan. Mereka sudah dibekali dengan kemampuan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu juga dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk membantu peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pasukan Langit Elit Tempur Kostrad TNI bergerak tembus Papua. Ada kabar terbaru dari dunia militer Indonesia. Ternyata pasukan Langit Elit Tempur Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat atau Kostrad dari Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda sudah berangkat menembus Papua. Berdasarkan informasi resmi dari Komando Lintas Laut Militer Armada 2 TNI Angkatan Laut, dilansir Viva Militer, Senin 1 Februari 2021, pasukan elit lintas udara Yonif Para Rider 501BY telah diberangkatkan menuju Papua dengan menggunakan kapal perang KRI Teluk Lampung 540 TNI Angkatan Laut. Personil berikut perlengkapan tempur dan kendaraan diberangkatkan dari Dermaga ND, Armada 2 Surabaya. Proses embarkasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semua prajurit TNI Angkatan Darat itu diperiksa kesehatan termasuk tes swab COVID-19. Komando KRI Teluk Lampung 540, Letnan Kolonel Laut Edi Herdiana mengatakan, kondisi teknis KRI, baik platform maupun swako, serta permesinan baik, selalu siap mendukung Sarpras. Demikian pula dengan prajurit KRI, selalu menjaga kesehatan dan fisik, serta mental untuk melaksanakan tugas. Prajurit tempur Yonif Para Rider 501BY dikerahkan ke Papua dalam rangka operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua New Guinea Penyangga Mobile.